atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak. Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah menteri, DPR dan segala macamnya, supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya konstitusi persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipina, karena Filipina itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat 35, di Filipina 40. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah oleh karena itu menurut kami tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah, ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama kami ingin tahu betul seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan, kenapa pernah turun 35 lalu pindah ke 40. Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25 supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita menonton cuplikan video begitu sangat menarik di mata sekalian. Nah, di sini disampaikan para netizen, Pak Hakim pertahankan marwah hakim yang adil. Jangan takut sama pemerintahan Jokowi. Jokowi dari rakyat dan kembali juga ke rakyat. Nah, juga tegakkan demokrasi MK, jangan diinterferensi oleh penguasa, sehingga marwah MK akan kembali tegak, jujur dan adil. Luar biasa hakim yang cerdas, tegas, namun menusuk kalian sadar wahai kaum haus penguasa, sampai-sampai kalian menabrak hukum. Gas terus Pak Hakim biar jelas hukum di Republik Indonesia ini. Kalau pemerintahan menyerahkan ke DPR untuk merubah undang-undang itu sudah pasti tidak lolos, karena pasti PDIP, Nasdem, PKS, PKB tidak setuju, apalagi
kalau bermuara ke voting. Nah, hakim MK jangan takut dengan istana. Nah, tegakkan juga supremasi hukum di Indonesia. Sayanglah dengan Indonesia kalau tidak ingin hancur. Nah, semoga hasil curang itu dibatalkan para ketua MK yang peduli pada demokrasi kita. Negara sudah dihancurkan penguasa dolim saat ini, maka kita punya waktu untuk menyelamatkan nasib negara. Kalau tidak, ke depan pasti menjadikan contoh buruk ini menjadi patokan sehingga penjahat negara yang memimpin kita. Semoga Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Kembalikan marwah konstitusi seperti awal capres dan cawapres. 40 tahun kegaduhan terjadi karena ini. Semoga Pak Hakim berani bertindak tegas karena apa yang dilakukan oleh hakim telah melanggar etika berat. Nah, akhirnya carut marut demi ingin melanjutkan kekuasaan. Semoga MK benar-benar adil dan amanah. Kembalikan ke peraturan semula minimal usia 40. Semoga ketua MK dan hakim MK memutuskan keputusan seadil-adilnya, tidak memihak tujuan demokrasi Indonesia. Demi anak semua dikerahkan demi meneruskan kekuasaan dan keselamatan keluarga, tidak peduli dengan biaya mahal, yang penting menang. Harusnya ketika sudah tidak memenuhi syarat ya udah tidak usah bikin aturan dan perubahan mendadak jadi masalah. Untuk mengatasi sengkarut masalah NKRI ini, para hakim MK tunduk saja pada konstitusi dan aturan yang berlaku. Jangan tunduk pada kekuasaan dan keputusan Mahkamah Keluarga yang diputus Paman Usman. Simpel dibikin ribet, mestinya saat Paslon nomor 02 mendaftar di KPU ditolak karena belum cukup umur. Nah, gitu aja. Semoga MA memutuskan perkara Pilpres dengan seadil-adilnya tanpa memihak dan tidak ada konflik kepentingan. Semua diputuskan demi untuk bangsa dan negara kita tercinta ini. Karena ada rencana yang licik, maka Allah punya rencana yang lebih sempurna untuk menggagalkan rencana yang licik. Perubahan batas usia capres dan cawapres yang mendekati pemilu dan Pilpres secara etika seharusnya ditunda dulu agar tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, yang akan datang presiden juga akan memerintahkan kepada ketua MK untuk merubah undang-undang agar anak presiden bisa mencalonkan diri jadi presiden walaupun umurnya 15 tahun. Kalau ketua MK tidak setuju, maka diancam biar undang-undang itu dirubah. Kembalikan marwah MK yang jujur dan adil, Pak. Usut tuntas permasalahannya. MK pasti menaati konstitusi soal usia cawapres yaitu 40 tahun titik tanpa ada tambahan kalimat. Pak MK yang dirahmati Tuhan, tegakkan terus marwahnya, hadapkan lurus dengan kebenaran sebagaimana fitrah manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan memiliki sifat jujur, semangat Bapak MK. Nah, model begini rakyat nggak tenang, jadi gaduh-gaduh tuh. MK jangan mau di-setel lagi, kasihan rakyatnya nanggung akibatnya. Harus sesuai aturan yang kita permainkan, karena 15 tahun pun bisa kalau memang ada undang-undang yang mengatakan demikian. Jangan dibuat-buat saat ada kebutuhan penguasa. Nah, yang berkuasa jangan seenak udelnya. Rubah undang-undang, nabrak MK, menyalahgunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Pancasila disingkirkan, gak pernah buat acuan keputusan. KKN udah melebihi zaman Pak Harto. NKRI sedang tidak baik-baik. Yuk kita berdoa sama agar jadi baik-baik saja. Rakyat memberikan kesempatan para hakim MK untuk menjalankan sumpah janji sebagai hakim MK yang jujur dan berintegritas. Hakim MK yang mulia. Semoga hakim tegas dan benar-benar adil dalam menjalankan tugasnya. Orang gila itu bebas, nggak kena aturan. Orang gila bebas, orang gila bebas. Alasannya pencalonannya berbau KKN akibat dari kekuasaan. Mestinya kalau buat calon pemimpin itu undang-undangnya harus berlaku untuk pemilu yang akan datang. Minimal ada jeda selama 2 atau 3 tahun sebelum pemilu. Jadi ada kesempatan buat semua penduduk yang berhak dipilih secara fair, bukannya cuman beberapa hari sebelum pendaftaran. Nah, itulah akibat permainan kotor dalam politik. Labrak sana, labrak sini. Seperti negara ini tak punya aturan saja. Yang penting berkuasa. Apa jadinya negara bila tak punya aturan dan seenak dewe berubah peraturan yang ada.
kacau ini semua akibat keserakahan. Wiwi mau KKN dan mau tambah periode karena lupa diri. Kalau udah nyata-nyata melanggar konstitusi, menurut saya atau orang kampung ya diklasifikasi atau kartu merah Pak Hakim. Semoga sehat-sehat selalu pada semua Pak. Kenapa hanya batas umur cawapres saja yang diperdebatkan? Kenapa tidak ada perdebatan untuk batas maksa pres? Harusnya bikin juga undang-undang batas usia maksa pres. Perubahan umur itu sudah jelas-jelas kepentingan politik Jokowi kan. Dia yang punya negara. Inilah ruginya kita punya kepala negara yang rakus kekuasaan, dirubah sementara untuk kebutuhan nepotisme di era rezim Joko Widodo. Harusnya sanksi hukum buat Ketua MK Anwar Sanusi tidak semata dinonaktifkan dari jabatannya, tiba dijatuhi sanksi berat pidana karena nyata-nyata melakukan tindakan yang mengacaukan sistem hukum demokrasi NKRI. Nah, semoga MK tidak takluk sama penguasa-penguasa Jokowi yang sudah melanggar konstitusi yang telah membuat demokrasi mati suri. Ada 3 cara Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, 1. Perpanjang jabatan presiden gagal ke. Yang kedua, jabatan presiden. Yang ketiga, periode gagal. Ketiga, anaknya Gibran cawapres yang belum cukup umur juga bermasalah dengan undang MK yang masih berlaku. Nah, ayo Prof Saldi Isra, manyigi sahabi kalam, mengauk sahabi gaung, timbanglah mana yang banyak manfaat atau mudarat. Gibran diangkat oleh MK, dijatuhkan oleh MK lagi. Saya hanya mengomentari terkait konsistensi MK dalam menjalankan tugas. Tentunya kami rakyat juga berharap pemilihan ulang dan diskualifikasi saudara Gibran biar negara Indonesia ini ada kepastian hukum. Juga kami sedikit mengkritik Bapak Jokowi, jadilah presiden untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya ataupun jabatan. Tidak ada alasan untuk pembenaran untuk pelanggaran moral atau etika. Alasan untuk menjaga agar demokrasi semata-mata menuju kepentingan dinasti. Nah, kekuasaan yang berlangsung secara dinasti bukanlah demokrasi. Berbahaya untuk kepentingan setiap anak bangsa sekaligus mengkhawatirkan terhadap lahirnya otoritarian model kerjaan. Nah, justru itulah setinggian diatur sedemikian rupa seharusnya undang-undang pemilu yang dirubah. Kalau belum dirubah, laksanakanlah itu 2029. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.